Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila, NIM 21141100271 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah semester 1, kelas B. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Jepri Tarantang dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan membahas mengenai tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi perbankan syariah. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang ontologi perbankan. Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah merupakan salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba seperti di bank konvensional. Maka muncullah perbankan syariah, merupakan suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah, yang artinya dalam beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah suatu lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis, terutama dalam hal larangan menjalankan ekonomi dengan riba bagi umat Islam. Muamalah yang telah dilandasi Al-Quran dan Al-Hadis menurut teori syahadah bahwa setiap muslim yang telah bersyahadat memeluk agama Islam punya konsekuensi logis wajib menjalankan syariah Islam. Perbankan syariah adalah badan usaha bidang keuangan yang kegiatannya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman, serta melakukan kegiatan ekonomi lainnya dalam bentuk jasa yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan pengertian tersebut, bank syariah merupakan bank yang memiliki ciri khusus dalam pengoperasionalan kegiatan bisnisnya dengan menerapkan syariah, yaitu berbagi keuntungan dengan kerugian, baik dalam penghimpunan dana dan pembiayaan, maupun dalam produk dan jasa. Ada perbedaan antara bank berdasarkan prinsip syariah dibandingkan dengan bank konvensional, yaitu bank syariah melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian, sedangkan bank konvensional melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam bentuk kredit berbasis bunga. Kedua perbankan tersebut memiliki sistem hukum yang berbeda sesuai dengan basisnya masing-masing. Yang kedua, epistemologi dalam perbankan syariah. Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam itu sendiri. Yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga, uang, dan yang tidak kalah penting adalah untuk tujuan komersial. Islam tidak mengenal peminjaman uang, tetapi adalah kemitraan atau kerjasama, mudrabah dan musyarakah dengan prinsip berbagi hasil. Keberadaan bank syariah di Indonesia yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis tersebut diimplementasikan dalam prinsip berbagi keuntungan dan kerugian yang adil bagi semua pihak, baik bagi nasabah dan juga baik bagi lembaga perbankan syariah itu sendiri. Berdasarkan fungsinya, bank mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi penghimpunan dana, fungsi penyaluran dana, dan fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Selain ketiga fungsi tersebut, bagi perbankan syariah sendiri ditambah satu fungsi, yaitu fungsi sosial yang berkaitan dengan penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan menyalurkannya kepada yang berhak. Fungsi pertama yaitu penghimpunan dana yang ada di bank. Tidak semua milik lembaga, ada sebagian besar memiliki nasabah atau masyarakat investor, dan ada juga sebagian modal milik bank itu sendiri. Fungsi yang kedua adalah menyalurkan kredit atau pembiayaan di bank syariah. Dana yang diperoleh dari masyarakat investor dikelola oleh bank dengan menyalurkan kredit atau pembiayaan.
Fungsi ketiga adalah mempelancar lalu lintas pembayaran. Bank syariah melaksanakan usaha tersebut sering disebut jasa. Fungsi bank syariah yang keempat sebagai tambahan bahwa bank syariah dapat menjalankan sebagai pengelola zakat, infak, dan sedekah. Masyarakat yang percaya kepada bank syariah tidak perlu bersusah payah membagi zakat sendiri dan mencari orang-orang yang berhak menerima zakat, tetapi yang biasanya menyerahkan kepada bank syariah untuk melaksanakan pembagian zakat dan mencari para mustahik. Berdasarkan fungsi tersebut, maka produk-produk bank syariah akan terdiri dari yang pertama, prinsip mudrabah adalah akad kerja sama antara sahibul mal yaitu pemilik modal dan mudharib sebagai pengelola dana, yang pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil menurut kesepakatan awal. Yang kedua adalah musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama di antara dua atau lebih sahibul mal untuk mendirikan usaha bersama dan mengelolanya bersama-sama. Yang ketiga adalah prinsip wadiah, yaitu adalah titipan di mana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak yang kedua. Selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut, sewaktu-waktu dapat diambil di mana penitipan dapat dikenakan biaya penitipan. Yang keempat, prinsip jual beli, yang termasuk dalamnya ada mudharabah, ada salam, ada istithna, dan ada wakalah. Yang kelima yaitu jasa-jasa, termasuk ada ijarah, wakalah, kafalah, dan sarf. Yang ketiga, aksiologi. Setelah mengetahui berbagai prinsip yang dijalankan bank syariah dalam upayanya untuk tetap berada dalam aturan-aturan syariah, yang perlu kita ketahui juga adalah manfaat dari adanya bank syariah tersebut, termasuk dari penggunaan produknya. Di bawah ini adalah manfaat-manfaat dari penggunaan produk bank syariah. Yang pertama, terhindar dari riba. Keuntungan pertama dari melakukan transaksi keuangan di bank syariah adalah terhindar dari riba, karena di dalam Islam riba hukumnya haram dan wajib ditinggalkan. Dengan menabung uang di bank syariah akan menghindarkan kita dari adanya dosa riba. Yang kedua, berdasarkan syariah Islam. Manfaat kedua dari menabung di bank syariah adalah kita juga turut serta dalam melaksanakan syariah Islam dan telah melakukan muamalah berdasarkan Islam. Hal ini tentu akan menghadirkan pahala bagi kita yang melakukannya. Yang ketiga adalah keuntungan diberikan berdasarkan bagi hasil. Tidak seperti di bank konvensional yang memberikan bunga kepada nasabahnya. Di bank syariah, keuntungan yang Anda dapatkan didasarkan pada sistem bagi hasil. Yang keempat, sistem bagi hasil lebih adil dan transparan. Keuntungan dari sistem bagi hasil adalah kita dapat terhindar dari resiko bunga yang menjadi riba. Selain itu, sistem bagi hasil akan menguntungkan bagi pihak nasabah yang menyimpan dana di bank syariah. Yang kelima adalah memberlakukan saldo tabungan yang rendah. Salah satu keuntungan dari menabung di perbankan syariah adalah hampir semua bank syariah nasional memberlakukan saldo tabungan yang rendah kepada nasabah-nasabahnya. Yang keenam adalah dana nasabah dipergunakan sesuai dengan syariah. Salah satu keunggulan dan manfaat dari menabung di bank syariah adalah dana yang dimanfaatkan akan dipergunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembuatan video ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.